Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Anda semuanya kelas 12 MIPA dan IPS dalam kegiatan pembelajaran secara daring bidang studi PKWU. Baik Anda semuanya, terima kasih pada Anda semuanya yang telah mengumpulkan tugas ulangan harian KD 31 sampai dengan 35 untuk aspek kerajinan kemarin. Kita lanjutkan pada materi bab 2, wirausaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Wirausaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme ini adalah masuk ke dalam kategori aspek rekayasa. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, silakan Anda baca pada buku paket Anda mengenai tujuan kegiatan pembelajaran kita ini pada bab 2. Aktivitas pertama dengan judul yang di atas tadi, ya, itu ada beberapa pertanyaan. Profesi apa yang Anda minati? Sudahkah dipersiapkan untuk meraihnya? Sudahkah konsep diri Anda mendukung rencana masa depan Anda? Kenali kekuatan potensi diri. Mari kita pelajari tentang jasa profesi dan profesionalisme, ya. Nah, dalam mempelajari wirausaha rekayasa jasa profesi ini tentunya adalah menyangkut tentang profesi apa yang akan Anda tekuni setelah selesai menempuh jenjang pendidikan di SMA ini. Tentunya dalam rekayasa jasa profesi ini itu menyangkut kepada diri kita, ya. Karena ini adalah menyangkut keterampilan atau kompetensi yang kita miliki untuk menyongsong dunia kerja. Yang pertama adalah perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Anda harus tahu tentang konsep diri, ya. Konsep diri ini merupakan sikap dan pandangan individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi dimensi fisik, karakteristik individual dan motivasi diri. Ini sangat penting konsep diri dalam wirausaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme untuk membentuk watak dan karakter. Karena di dalam dunia kerja itu konsep diri ini sangat penting sekali, ya. Profesional adalah orang yang berprofesi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Ini profesional. Perencanaan usaha jasa itu diawali dengan membangun visi, menetapkan cita-cita, setelah mengenali potensi diri, kemudian mengarahkannya dan mengembangkan potensi tersebut. Program persiapan menuju dunia kerja direncanakan dengan target terukur dalam batas waktu yang jelas seperti gambar skema berikut. Ini persiapan masa depan, ya. Persiapan masa depan itu setelah tamat SMA atau sekolah menengah itu apa? Apakah Anda masuk ke dunia kerja atau bekerja, kemudian ataukah Anda melanjutkan kuliah, dan apakah Anda akan berwirausaha? Ini adalah untuk mengukir masa depan itu dimulai dari sekarang ini. Ya, konsepnya itu seperti apa? Ini persiapan masa depan. Mana yang harus Anda pilih? Oke, next. Persiapan masa depan setelah lulus sekolah menengah dan memasuki dunia kerja itu dapat ditempuh melalui beberapa pilihan seperti pada bagian di atas tersebut yang meliputi apabila Anda ingin bekerja, itu maka pilihlah bekerja, ya, setelah lulus SMA diantaranya dengan mendaftarkan diri di bursa kerja dan melihat informasi lowongan pekerjaan dengan persyaratan pencari kerja dapat membekali diri dengan mengikuti sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP, kursus di Balai Latihan Kerja guna mendapat sertifikat kompetensi. Kemudian yang kedua, apabila Anda memilih melanjutkan kuliah, maka yang menjadi perhatian khusus adalah memikirkan dan merencanakan apa yang dilakukan setelah lulus kuliah. Bidang studi apa dan jurusan apa yang akan dipelajari, mendaftarkan diri dan mempersiapkan diri untuk SBMPTN melalui website perguruan tinggi terkait. Nah, ini harus Anda mempersiapkan sebaik-baiknya apabila kita akan melanjutkan kuliah dan menentukan jurusan dan setelah itu kemana kita. Nah, ini harus kita pikirkan betul-betul guna untuk, ya, merangkai masa depan kita, yaitu menjadi seorang apa kita.
Nah, itu harus kita tentukan dari sekarang. Kemudian, kalau Anda memilih berwirausaha, itu harus diawali dengan menyusun rencana bisnis, ya. Persiapan modal kerja harus kita siapkan, menentukan sasaran konsumen, lokasi tempat usaha, kemudian rekanan kerjasama dan pesaingnya. Nah, ini harus kita perhatikan apabila kita memilih berwirausaha. Next. Bila seorang memiliki kemampuan penggunaan software atau AutoCAD, Autodesk, Inventor, SolidWorks, maka usaha jasa yang dapat dikembangkan berupa jasa drafting, engineering service, dan mechanical design. Ya, nah banyak sekali kemampuan-kemampuan personal yang dikembangkan. Ya, apabila Anda sudah memiliki sertifikasi kompetensi, maka mau jadi apa kita? Kalau setelah kita lulus kuliah ya sesuai dengan jurusannya, nah ini kita sudah memiliki profesi. Nah, misalnya adalah Anda seorang teknisi ya, teknisi. Jadi latar belakang Anda ya tentunya adalah dari teknik ya. Kemudian Anda seorang ya dokter misalnya atau perawat. Nah, ini memiliki kompetensi atau latar belakang yang sesuai. Nah, ini adalah salah satu contoh jasa profesi ya. Identifikasi sumber daya yang ada melalui SDM yang berkompeten, sumber daya alam sebagai bahan baku, keinginan pasar yang membutuhkan jasa menjadi penting untuk memulai usaha jasa profesi. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam itu diantaranya meliputi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, mineral yang diolah menjadi produk dan bernilai tambah. Nah, ini semuanya adalah aspek-aspek ataupun kantong-kantong yang membutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya ya. Misalnya adalah di bidang pertanian, nah itu membutuhkan sumber-sumber daya manusia yang berkompeten ya di bidang pertanian. Kemudian perikanan, peternakan, pengolahan mineral ya. Nah, ini adalah membutuhkan para ahli ya di bidangnya untuk mengembangkan profesi ya di bidang yang disebutkan tadi ya. Jasa profesi dan profesionalisme. Jasa profesi menuntut profesionalisme dari seorang profesional pada setiap sektor. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolok ukur perilaku yang tinggi, yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan, guna tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Nah, ini tujuan dari jasa profesi dan profesionalisme itu sendiri. Ciri seorang profesional itu adalah terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian, memiliki keahlian khusus dengan latar belakang tertentu, mandiri dan independen, bekerja sebagai kegiatan utama, cara kerja tertib dan bertanggung jawab, berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. Wirausaha bidang jasa profesi menjadi penting untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi. Ciri-ciri wirausaha di bidang jasa profesi dan profesionalisme adalah yang pertama, melakukan dengan berorientasi pada efektivitas dan proefisiensi. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, bertindak sebagai motivator. Yang keempat, berani ambil risiko. Kelima, semangat mengatasi kesulitan. Keenam, memiliki daya inovasi, kreasi, dan imajinasi yang tinggi. Yang ketujuh, tepat dalam menerapkan prinsip ekonomi. Yang kedelapan, memilih sistem manajemen yang tepat. Adaptif terhadap perubahan lingkungan, berpikir analisis, dan yang terakhir yang ke-11 melakukan review untuk pengembangan berkelanjutan. Tingginya peran media elektronik dan kemudahan akses informasi tanpa batas serta peningkatan iptek seiring kemajuan zaman dapat menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat. Apakah terhadap perubahan yang ada termasuk jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Seorang profesional harus memiliki kode etik atau pedoman sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan profesional. Akuntabilitas yang dituntut dari seorang profesional adalah tanggung jawab dan tanggung gugat ya atas semua tindakan yang dilakukan, sehingga semua berbasis kompetensi dan didasari oleh evidence base yang diperkuat dengan landasan hukum yang mengatur batas-batas profesi. Standar profesi dan kode etik profesi
menjadi pedoman bagi profesional untuk bertindak secara mandiri yang dilandasi oleh kemampuan berpikir secara logis dan sistematis. Upaya peningkatan layanan terus dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang secara berkelanjutan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang profesi yang terkait sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Nah, berikutnya adalah tugas individu, ya. Tugas individu. Jawablah pertanyaan berikut pada kertas 2 lembar. Pertama, catatlah macam-macam dan fungsi masing-masing profesi. Yang kedua, tuliskan manfaat jasa profesi dan profesionalisme. Yang ketiga, apa rencana selanjutnya setelah Anda mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Silakan tugas individu tersebut itu dikumpul pada Jumat, ya, pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.